warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program Beta Day, belajar bahasa bersama Bu Dian. Anak-anak, jika pada minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang mengenal teks eksposisi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah bahasa teks eksposisi. Nah, bagaimana struktur dan kaidah bahasa teks eksposisi? Silakan anak-anak saksikan tayangan berikut ini. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Di dalam tesis berisi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Masalah yang akan diulas dalam tulisan itu berada di tesis. Tesis biasanya terdapat pada paragraf awal. Selanjutnya adalah rangkaian argumen. Di dalam rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat atau argumentasi penulis sebagai penjelas, disertai fakta sebagai penguat. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang dirumuskan kembali secara ringkas tentang isu yang dibahas. Penegasan ulang disebut juga dengan penutup atau simpulan. Selanjutnya, struktur teks eksposisi di dalam teks. Perhatikan teks yang terdapat pada buku teks kalian dengan judul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Contoh tesis dalam paragraf dalam teks tersebut adalah, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti dengan musnahnya hutan Kalimantan. Perhatikan, di dalam kalimat ini mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Selanjutnya, pada rangkaian argumen terdiri dari pendapat-pendapat. Yang pertama, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, justru kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan hidung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan kita selama ini. Ini adalah bagian rangkaian argumen yang berisi pendapat yang ada di dalam teks. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Perhatikan dalam paragraf terakhir ketika bagian rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan di Indonesia. Ini adalah penegasan kembali atau penegasan ulang merupakan simpulan dari paparan sebelumnya. Sekarang kita lihat kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama terdapat kata teknis, yang kedua terdapat konjungsi kausalitas, yang ketiga terdapat kata kerja mental, yang keempat terdapat kata perujukan, dan yang terakhir adalah terdapat kata persuasif. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan kata teknis. Kata teknis adalah peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh dalam topik kehutanan, istilah yang muncul adalah penebangan liar, rawa gambut, hutan lindung, dan sebagainya. Jika masalah kesehatan, maka terkait masalah kesehatan. Demikian juga seterusnya. Selanjutnya, kata yang menunjukkan hubungan argumentasi secara kausalitas. Contoh, penggunaan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Bisa juga menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan. Contoh temporal adalah sebelum itu. Kemudian, sedangkan contoh perbandingan adalah sebaliknya. Kemudian, kata kerja mental. Yang dimaksud dengan kata kerja mental, contohnya adalah diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, diagnosis, dan sebagainya. Kata perujukan merujuk dari kata sebelumnya, biasanya menggunakan kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat, seperti pendapat sebelumnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah terdapat kata persuasif atau ajakan dan bujukan. Contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus.
Bagaimana anak-anak, sudah disimak tayangannya? Baik, nah saatnya kalian akan berdiskusi mengenai struktur dan kaidah bahasa teks eksposisi. Anak-anak, ibu ingatkan, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menulis atau menyusun teks eksposisi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu tetap semangat dan jaga kebersihan meskipun kita belajar dari rumah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.